Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode yang kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan PT Ramayana Lestari Sentosa. Jadi perusahaan ini direquest oleh Mas Hendra, kode sahamnya RALS. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya RALS. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya selama setahun terakhir, ini harga sahamnya cenderung naik turun ya. Seperti itu. Dan harga tertinggi dari perusahaan ini pernah menyentuh ke harga Rp815 per lembarnya. Kemudian terendahnya di harga 500-an ini ya, 500-an seperti itu. Nah, kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir ini. Kira-kira mereka ngapain seperti itu? Apakah di harga bawah ini mereka sudah mulai akumulasi, distribusi, atau justru mereka tidak melakukan aksi apa-apa seperti itu, atau netral? Kita ingin cek seperti itu. Oke, sekarang kita buka dulu data broker summary-nya. Kita klik kolom browse. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya RALS. Kemudian di sini kita ganti tanggalnya dari tanggal 01 bulan 7 atau Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Ramayana Lestari Sentosa ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Agustus, itu investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi sebulan terakhir ini saja, mereka distribusinya sangat besar seperti itu. Masif distribusi. Artinya apa? Artinya ada potensi harga sahamnya jebol lagi di level support kuat ini. Ya. Seperti itu, harganya akan lebih turun lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah membeli di harga atas yang masih nyangkut, sebaiknya siapkan dana untuk average. Tapi nanti, ya, nanti dulu, jangan sekarang, seperti itu. Tunggu ketika investor besarnya akumulasi, barulah di average segera, seperti itu. Atau kalau yang tidak punya dana untuk average, sebaiknya tunggu dengan sabar, nanti harga sahamnya juga akan naik kembali. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan ini itu 40,5% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 40,5% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 28,6%. Ini sudah sangat kecil, tetapi kepemilikan investor retailnya, semi retailnya di sini besar, seperti itu. Karena kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 20,1%. Ini masih kategorinya masih kecil kepemilikan retail. Jadi potensi harga sahamnya di markup itu masih sangat besar karena yang menguasai supply itu adalah investor semi retailnya atau investor yang mampu atau memiliki kekuatan untuk hajar kanan atau memborong saham-saham yang dijual oleh investor retail maupun investor semi retail yang lain di kolom offer seperti itu. Sehingga itulah yang bisa menyebabkan harga sahamnya naik seperti itu.